Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan spiritual dan pencarian ilmu, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam. Salah satu topik yang memicu diskusi adalah hukum fikih, menelan air mani suami dalam konteks Islam. Dalam perjalanan ini, mari kita telusuri pemahaman dan dalil-dalil yang terkait dengan permasalahan tersebut, dengan harapan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai ajaran agama kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perkembangan zaman telah menyebabkan banyak perubahan, termasuk dalam perilaku hubungan suami istri yang semakin beragam, dan memicu banyak pertanyaan hukum. Salah satunya adalah praktik menelan sperma atau air mani, yang mungkin juga dilakukan oleh sebagian umat Islam. Sebagai orang yang meyakini tujuan hidup menurut Islam, yang salah satunya adalah mengabdi kepada Allah, penting untuk memahami apa yang baik dan buruk, serta yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam aktivitas seksual. Untuk menjawab apakah menelan sperma diizinkan atau dilarang, kita dapat melakukan analisis dari berbagai perspektif. Misalnya pendapat para ulama, sudut pandang medis, serta sudut pandang sosial. Dengan melihat dari sudut pandang ini, kita dapat menarik kesimpulan tentang hukum menelan sperma dalam Islam. Perlu diketahui bahwa tidak ada dalil nas yang jelas dalam Al-Quran dan hadis yang secara tegas mengatur hukum halal atau haram dalam meminum, makan atau menelan air mani atau sperma suami. Oleh karena itu, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan hukumnya. Sebagai mukallid mazhab Imam Syafi'i, kita bisa menemukan jawaban dan perbedaan pendapat tersebut sesuai dengan pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Menurut para ulama, dalam mazhab Imam Syafi'i, ada dua pendapat dalam menentukan hukum menelan air mani suami. Pendapat pertama menyatakan bahwa menelan air mani suami tidak halal, karena dianggap sebagai mustahil yang dianggap kotor. Dalam mazhab Imam An-Nawawi, menelan sperma atau air mani dianggap sebagai perbuatan yang haram, karena sperma dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Hal ini didasarkan pada Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 157. Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Oleh karena itu, menelan sperma dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Syekh Abdurrahman Al-Barad juga menjelaskan bahwa menelan sperma adalah perbuatan yang haram. Hal ini disebabkan beberapa alasan. Antara kemungkinan lain wanita menelan najis, seperti air mani atau sisa kencing, sehingga sulit dipastikan bahwa yang ditelan hanyalah sperma. Selain itu, beberapa ulama menganggap bahwa sperma dianggap sebagai sesuatu yang buruk, meskipun ada juga yang memperkirakan sebagai sesuatu yang suci. Ditambah lagi, perilaku menelan sperma juga dianggap menyerupai perilaku orang kafir dungu, pelaku zina, bahkan perilaku hewan yang hanya mencari kepuasan syahwat semata. Oleh karena itu, perilaku ini dianggap sebagai bentuk tasyabbuh, menyerupai orang yang tidak beriman. Pendapat kedua dalam hukum fikih mengenai menelan air mani suami dalam pandangan ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hal tersebut boleh dan halal karena dianggap suci dan tidak termasuk najis. Dalam kitab Syarah Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi juga dinyatakan bahwa tidak ada dalil yang jelas dalam menentukan hukum halal atau haram dalam minum, makan atau menelan air mani, atau bahkan menggunakannya sebagai masker wajah. Penting untuk diingat bahwa tidak semua hal yang kotor dianggap najis. Contohnya adalah dahak atau ingus yang seringkali ditelan kembali oleh manusia, atau telur yang tidak bisa dimakan dagingnya, seperti telur ular. Semua hal tersebut dianggap suci dan tidak termasuk najis. Menurut Ustadz Islam Ansori dalam bukunya 3 Sumber Najis, terbitan Rumah Fikih Publishing, mayoritas ulama, termasuk mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa air mani adalah najis. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Beliau mencuci bekas sisa air mani
atau sperma yang mengering di pakaian Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad keluar untuk salat. Meskipun masih ada bekas pada bajunya, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang air mani yang melekat pada pakaian. Kalau kamu melihat air mani, maka cucilah bagian yang terkena saja. Tetapi kalau tidak terlihat, cucilah baju itu seluruhnya. Adapun mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa air mani tidak najis, bertumpu pada dalil hadis Nabi Muhammad yang menyamakan air mani dengan dahak, dan disepakati kesuciannya oleh Ibnu Abbas, meskipun Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib memandang bahwa air mani adalah najis, sebagaimana air kencing yang telah disepakati kenajisannya. Namun terkait dengan masalah menelan sperma suami, Imam An-Nawawi menegaskan bahwa kita perlu memahami pandangan para ulama yang kita yakini masing-masing secara lebih mendalam. Ini menunjukkan pentingnya kembali kepada pemahaman dan penafsiran ulama dalam mazhab kita, serta mempertimbangkan dalil-dalil yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum-hukum agama. Dalam hal ini, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, penting bagi umat Islam untuk meneliti secara cermat dan dalil-dalil mendalam yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum-hukum agama. Syekh Abi Jahid pernah mengatakan bahwa diperbolehkan menelan air mani karena dianggap suci dan tidak membahayakan. Namun pendapat yang berseberangan datang dari Syekh Abdurrahman Al-Barokah yang mengeluarkan fatwa bahwa hukum menelan air mani bagi perempuan itu haram. Pelarangan ini merujuk pada beberapa argumentasi. Di antaranya adalah aktivitas tersebut menyebabkan masuknya najis ke mulut wanita, dan tidak ada jaminan kebersihan air mani yang ditelan, terutama jika dikeluarkan bersama cairan yang keluar saat rangsangan. Selain itu, terdapat pandangan ulama bahwa meski air mani suci, seperti yang dipandang dalam mazhab Syafi'i, namun tidak boleh ditelan, karena dikategorikan sebagai barang yang mengandung unsur menjijikan, dan diharamkan segala yang buruk. Menurut Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157, dan juga Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Perlu diingat bahwa secara umum, setiap yang dianggap najis adalah haram untuk dimakan, sedangkan yang dianggap suci belum tentu halal untuk dimakan. Dengan demikian, dalam menentukan hukum menelan air mani, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mempertimbangkan berbagai argumen serta pandangan sehingga dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Perdebatan ulama yang membingungkan ini memang harus disampaikan apa adanya, karena selama ini umat Islam seringkali hanya mengetahui aturan-aturan tanpa memahami latar belakang dan pertimbangan ulama. Oleh karena itu, keputusan untuk menelan atau tidak menelan sperma suami sebaiknya diputuskan oleh masing-masing individu. Namun jika merasa jijik atau tidak nyaman, sebaiknya tidak menelan atau memakan sperma suami. Lalu, bagaimana dengan pandangan sosial? Perilaku menelan sperma suami sebenarnya hanya terjadi dalam konteks aktivitas seksual antara suami dan istri. Dilihat dari orientasinya, aktivitas seksual atau hubungan suami istri lebih berkaitan dengan regenerasi atau menghasilkan anak. Zat-zat yang dikeluarkan saat mencapai kenikmatan seksual, misalnya berfungsi untuk menghasilkan keturunan baru. Oleh karena itu, Islam menunjukkan jalan yang baik dalam melakukan aktivitas seksual ini. Rasulullah sendiri menyuruh kita untuk berdoa, sholat, dan meminta keturunan yang baik sebelum melakukan hubungan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas seksual sebenarnya lebih dari sekadar mencari kepuasan syahwat semata. Manusia tidak hanya diciptakan untuk memuaskan hawa nafsu, seperti halnya hewan. Dalam hal ini, menelan sperma suami justru menunjukkan pergeseran perilaku seksual yang lebih mengarah pada memuaskan syahwat semata dan mengabaikan upaya untuk menciptakan keturunan yang baik. Dalam tampilan ini, perilaku tersebut hanya akan mendekatkan kita pada dorongan-dorongan syahwat yang justru akan melemahkan kemampuan kita dalam mengelola hawa nafsu. Lebih lagi, jika hubungan seksual yang dilakukan hanya menonjolkan keinginan untuk mencapai kepuasan syahwat semata, hal ini tentu bertentangan dengan semangat Islam yang ingin membuat manusia tidak terjebak dalam godaan hawa nafsu semata. Jika ini masih membingungkan dan terkesan beragama tapi sedikit membolehkan, mari kita lihat dari sudut pandang medis. Dari segi medis, air mani atau sperma
Menurut beberapa pendapat, mengandung nutrisi penting seperti protein, spermin dan lainnya, yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Namun ada juga yang menolak, karena masih belum jelas, apakah manfaat itu benar-benar berasal dari menelan sperma, atau hanya karena membuat pasangan merasa bahagia. Selain itu ada penelitian yang membuktikan bahwa nutrisi dalam sperma bisa bermanfaat untuk kesehatan manusia secara umum. Sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perspektif dokter dan ulama di Blitar mengenai sperma yang tertelan menunjukkan perbedaan pandangan yang menarik. Dokter-dokter di Blitar menganggap bahwa menelan sperma diperbolehkan selama tidak membahayakan kesehatan. Namun mereka menyarankan untuk menghindarinya karena dapat meningkatkan risiko penyakit menular seksual. Al sisi lain, ulama-ulama di Blitar memiliki pandangan yang berbeda. Menurut mereka, menelan sperma tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena dianggap menjijikan. Namun, sebuah penelitian terbaru dari State University of New York mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa menelan sperma dapat membantu perempuan merasa lebih bahagia. Penelitian ini melibatkan survei dan penelitian terhadap sekitar 293 perempuan. Mereka menemukan bahwa sperma mengandung senyawa kimia yang dapat merubah mood, meningkatkan kualitas tidur, dan memiliki efek antidepresan. Meskipun penelitian ini tidak dilakukan secara langsung melalui praktik, namun temuan ini dapat melengkapi riset sebelumnya yang juga menyatakan bahwa cairan sperma memiliki dampak positif terhadap mood kasih sayang. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif medis dan ilmiah dapat memberikan sudut pandang tambahan dalam memahami efek dan konsekuensi menelan sperma. Setelah melihat berbagai pendekatan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa secara umum, menelan air mani dapat dianggap makruh dan cenderung haram dalam Islam. Hal ini karena belum jelas manfaatnya bagi manusia dan lebih mendekatkan pada memuaskan nafsu semata tanpa memperhatikan orientasi hubungan seksual yang seharusnya mengarah pada regenerasi dan menciptakan keturunan yang baik. Namun hal ini bukanlah hukum yang mutlak, karena hanya didasarkan pada akibat setelahnya, bukan pada sifat bendanya. Namun yang perlu digarisbawahi, Islam mengajak kita menjauhi hal-hal yang dianggap buruk, karena dalam Islam, melanggar perintah Allah dapat membuat hati kita gelisah. Oleh karena itu, penting untuk selalu mempertimbangkan ajaran agama, karena dalam Islam, dan nilai-nilai moral dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya. Amin wassalam.